Oke, selamat siang semua. Saya akan mempresentasikan lesson 13 dari exercise 1 sampai 5. Oke, kita akan lihat dari exercise pertama. Di sini dari exercise pertama ini menjelaskan bahwa when dari komennya, when the verb like when are followed by another verb, the second verb must be present by to. Jadi di sini diminta untuk ketika kata kerja like atau kata kerja yang menyukai went diikuti oleh kata kerja lain atau kata kerja kedua, atau bisa dikatakan bahwa sub objeknya diawali jadi sebelum kata kerja kedua harus diawali dengan to. Setelah itu masuk kata kerja atau objeknya. Nah, kita akan coba melihat ke penjelasan langsung ke penjelasannya, bahwa misalkan di bagian pertama verbnya kata kerja, terus masuk ke to, terus masuk ke verb yang tadi, misalkan kayak contoh George went, kata kerja pertama terus masuk ke to atau go, berarti kata kerja sebelum kata kerja kedua ada to-nya. Jadi subjek kata kerja pertama terus masuk ke to, terus kata kerja kedua. Nah, contoh kita lihat ke contohnya, contoh soalnya. Contoh soalnya di contoh soal ini, misalkan misalkan tire ini adalah kata kerja pertama. Nah, misalkan he tired to speak English. Jadi dari subjek kata kerja, terus sebelum masuk ke speak English harus diawali dengan to. Misalkan contoh latihan pertama, they menggantikan he, menggantikan subjek i dengan they needs, masuk ke kata kerja pertama, terus masuk ke infinite atau tambahan untuk masuk ke to-nya. Setelah itu to read the reason. Jadi seperti itu. Nah, kedua itu yang dari penjelasan pola pertama. Nah, kedua, some addition verb that can be used in the first verb positive of the new pattern are the following. Jadi di sini untuk mengerjakan exercise kedua, beberapa kata kerja tambahan dapat digunakan dalam posisi kata kerja pertama. Kata kerja tambahan ya pada pola baru adalah sebagai berikut. Ya, ini kita akan coba untuk mengerjakan exercise kedua. Di exercise kedua ini, nah kita akan lihat exercise kedua. Jadi practice the went to pattern and modal pattern. Lessons 11. Listen to the questions and the following verb or modal auxiliary form and answer using the suggested word and the verbs tomorrow. Jadi di sini di exercise kedua ini kita diminta untuk berlatih menggunakan pola keinginan dan pola modal digabung dengan pertanyaan dan kata kerja atau modal berikut. Jadi modal ini atau kata kerja. Buatlah jawaban menggunakan kata kerja atau kata keterangan besok yang disarankan
Atau kalau kata pola modal ini adalah kata bantu. Misalkan contoh, kita masuk ke soalnya di exercise kedua ini, yaitu contoh misalkan, did John decide to see his lawyer today. Jadi plans ini adalah kata kerja yang disarankan. Jadi jadi di sini kita diminta untuk menggunakan kata did. Jadi did John subject, decide ini adalah kata kerja pertama. To see his lawyer, untuk objeknya, untuk objeknya. Terus today juga diganti dengan tomorrow. Misalkan no but plans to see his lawyer tomorrow. Jadi untuk perubahannya bisa untuk menunjukkan hari atau waktunya juga. Nah, kemudian jadi pola kedua, exercise 1 dan 2 hampir sama, cuman di sini menggunakan did seperti bertanya lalu dijawab, ya, seperti itu ya. Nah, kayak ini misalkan kayak Inang. Nah, kita akan masuk di exercise ketiga. Exercise ketiga ini kita diminta practice the use of questions the short answer. Jadi di sini exercise ketiga ini kita diminta untuk praktekkan atau mempraktekkan penggunaan pertanyaan dan jawaban singkat. Jadi di sini kita diminta untuk menggunakan pertanyaan dan juga membuat jawaban singkat untuk merespon pertanyaan dari jawaban itu. Sini misalkan, dari praktek menggunakan jawaban singkat. Jadi contohnya di exercise 3 ini, misalkan, do you want to study business administration? Jadi apakah kamu ingin untuk mempelajari administration bisnis? Jadi sini bisa menggunakan dalam menjawab, menjawab. Ada dua, bisa dalam bentuk negatif dan ada bentuk positif dan juga negatif, tergantung dari pertanyaannya. Misalkan di sini kalau misalkan positif, misalkan yes I do, atau no bisa no I do not, seperti itu. Misalkan kayak contoh kedua, yaitu you, misalkan untuk kita pelajari latihan pertama, misalkan you plan to learn Rusia. Apakah kamu rencana untuk jalan ke Rusia? Misalkan yes I do, ya tentu ya, atau saya melakukan gitu. Atau kalau misalkan negatifnya no I don't, tidak, saya tidak, ya seperti itu ya, tidak. Nah, kita akan masuk di exercise kedua, exercise keempat. Exercise keempat ini mana ya? Exercise keempat ini exercise keempat ini kita diminta untuk exercise 4 ini kita diminta untuk praktik
the two patterns. Jadi dalam masing-masing pola di atas dua pernyataan digabung dengan tapi. Jadi dalam contoh pola baru kata kerja latihan ekspresi studi kedokteran dihilangkan tapi untuk dipertahankan. Jadi maksudnya di sini kita diminta untuk menggabungkan dua pernyataan yang berbeda dengan menggunakan kata but. Misalkan John doesn't study medicine, atau terus pernyataan kedua he should study medicine. Jadi untuk menggunakan ini diambil John doesn't study medicine but ada untuk menghubungkan but he should. Nah itu contoh untuk exercise 4 ini. Jadi exercise 4 ini contoh ya. John tidak belajar kedokteran contoh lagi, tapi dia ingin tidak melakukan berencana untuk atau ingin ya untuk latihannya misalkan want he, misalkan jadi kata yang disarankan misalkan plans, jadi he didn't go plans to. Oke, kira-kira seperti itu. Dan untuk exercise 5 di sini kita praktik short answer beginning with no. Jadi exercise 5 ini kita diminta untuk latihan jawaban singkat dimulai dengan no. Jawaban singkat itu individu. Apakah Anda pergi kayak contoh misalkan apakah Anda pergi ke air terjun di negara. Nah untuk komentarnya dalam kalimat A seluruhnya predikat negatif. Nah di sini misalkan contoh. Nah, did you go to Niagara Falls? No, but I mind. No, but I mind. No, but I will. No, but I want to. No, but I hope to. No, but I plan to. Misalkan ini, do you go to, apakah kamu pergi ke Chicago? Misalkan bisa jawab no, but no, ya seperti itu. Kemudian di dalam komentarnya dalam kalimat A selalu predikat negatif, pada kalimat B hanya sebagian dari predikat setelah kata not yang negatif. Jadi di sini ada dua perbedaan sekali, yaitu kalau di sentence sini hanya misalkan kayak contoh John did promise to God. Jadi semua ini adalah kata negatif. Cuman kalau bedanya di bagian B itu Mary promise, cuman not-nya saja yang negatif, not to God. Oke, sedikit yang bisa saya presentasikan. Kurang jelas dan saya akan lebih lagi untuk pelajari. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke.